murid-murid sekolah minggu dari remaja, dewasa, dan senior. Senang sekali hari ini saya bisa mengambil bagian dalam pelajaran sekolah minggu. Tapi sebelum kita memulainya, saya ingin semuanya membuka Alkitab masing-masing dari 2 Korintus 2 ayat 5 sampai ayat 11. Sama-sama kita membuka dari 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. Saya akan membacakannya, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyimaknya. Harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkan, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan boleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa yang dimaksud. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama berdoa doa Bapa kami. Karena hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengampuni, dan doa Bapa kami ini menjadi satu bagian dalam pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Yang Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari sekalian, yang remaja, dewasa, pemuda, dan senior, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pelajaran kita hari ini diambil dari bab 8 dengan judul Menghidupi Gaya Hidup Mengampuni. Jadi tema kita adalah mengampuni. Seperti doa Bapa kami yang tadi kita naikkan bersama-sama, doa Bapa kami itu tadi kita ada satu bagian yang mengatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini urutan doa yang sangat indah yang mengajarkan kita, kalau kamu mau diampuni, maka kamu harus mengampuni dulu. Kenapa kalau kamu tidak mengampuni, maka kamu akan jatuh dalam pencobaan. Jadi hari ini kita belajar untuk mengampuni. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama menempatkan diri sebagai orang yang bersalah. Orang yang melakukan satu kesalahan yang membuat orang lain rugi, membuat orang lain merasa jengkel, orang lain merasa dibuat tidak enak. Orang lain ditempatkan gara-gara dia mengalami masalah. Apa yang terjadi dan apa yang Anda rasakan saat Anda di posisi sebagai troublemaker? Pasti rasanya tidak nyaman. Salah satu solusi untuk keluar itu adalah meminta maaf. Meminta maaf dan meminta ampun itu bahasanya memang kita satu pikiran untuk menyelesaikan masalah. Tetapi dalam kekristenan diajarin kita bukan meminta maaf, tapi kita meminta ampun. Mengapa? Karena meminta maaf itu saya minta maaf, selesai. Tetapi tidak ada pemberesan hati nurani. Tetapi kalau mengampuni, ini tuh ada pemberesan hati nurani.
Saya sampai mencari satu referensi psikologi Kristen, bagaimana mengampuni itu sebenarnya. Pengampunan adalah sesuatu yang tak bernilai harganya. Pengampunan membebaskan, menyembuhkan manusia dari segala macam perasaan yang merugikan, seperti marah, kecewa, benci, dendam, sakit hati, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Di samping itu, realitanya pengampunan merupakan sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Ada proses yang harus dijalani untuk seseorang bisa mengampuni dan menerima pengampunan dengan benar. Jadi mengampuni itu satu proses dewasa. Dewasa secara rohani berarti kita sadar betul bagaimana harus mengampuni orang. Masih ingat bagaimana perumpamaan tentang pengampunan di Matius yang Tuhan Yesus bilang, ada seseorang yang punya hutang sama raja, orang itu ditangkap, dimasukkan ke penjara, tapi ini orang merengek-rengek minta ampun sama raja, dan raja memberikan pengampunan. Baru dia keluar dari gerbang, dia ketemu sama orang yang punya hutang yang lebih kecil daripada dia. Dia tangkap orang itu, dia proses orang itu, dia tagih dengan sangat kejam. Dan orang lain melaporkan ini kepada raja dan orang itu tidak dimaafkan. Jadi saat Anda tidak mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, berarti Anda melakukan seperti orang itu. Anda sendiri merengek-rengek minta ampun sama raja di atas segala raja, tetapi Anda sendiri tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada Anda. Saya tidak mengatakan tentang besar atau kecilnya dosa. Saya tidak menyepelekan rasa sakit yang ada di hati Anda. Saya tidak mensimpelkan masalah. Ini masalah simpel kok nggak gini. Tidak. Setiap orang punya porsinya masing-masing di hati masing-masing. Dan setiap orang punya sudut pandang masing-masing dalam satu permasalahan. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini, bagaimana Anda selalu berdoa minta ampun sama Tuhan, sedangkan Anda sendiri tidak mau mengampuni. Kamu tidak seperti saya. Mungkin jawabannya ada seperti itu. Anda nggak merasakan sakit hatinya saya bagaimana, rasa aib yang saya lalui, rasa sakitnya ini tidak bisa terlupakan. Saya sebenarnya jujur, waktu saya membawakan firman ini, saya kembali ke puluhan tahun yang lalu, 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Bagaimana seorang sahabat saya membawa polisi ke rumah saya untuk memenjarakan orang tua saya hanya gara-gara ada satu bisnis di antara kami berdua dan itu tidak berjalan baik. Dia mengira saya menipu dia, padahal kalau diomongin baik-baik sebenarnya sudah ada solusinya. Tetapi waktu itu emosi ketemu emosi, dan puji Tuhan ada seorang hamba Tuhan yang mendamaikan. Tetapi saat di situ tidak diproses, maksudnya pengampunan cuma permintaan maaf, saling memahami, sudah, dan putus komunikasi. Saya nggak mau sama dia, dia nggak mau sama saya sudah nggak mau lagi berhubungan sama dia, dan rasa dendam itu luar biasa di hati saya. Satu hari saya pergi naik sepeda, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa di jalan itu. Saya kepikiran sama dia, saya ada niat jahat, baru itu di pikiran saya. Rasanya pengen, Tuhan tolong, rasanya nggak terima saya begini. Anda tahu apa yang terjadi? Saya jatuh, paha saya biru, jatuh. Dan jatuh itu tuh bukan hanya sakit, tapi malu gitu. Akhirnya saya ambil sepeda saya pulang ke rumah. Setelah itu saya mikir, apa yang terjadi hari ini kok saya bisa jatuh ya? Setelah itu saya datang ke satu KKR di gereja, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan tentang pengampunan. Saat dia ngomongin pengampunan, saya mah santai saja gitu kan. Bagi saya menganggap diri saya itu korban. Dia penyebab saya menjadi korban. Jadi saya memandang saya itu adalah korban, dia tersangkanya. Dengan sangat sombongnya saya di hadapan Tuhan, saya mengatakan saya yang benar, dia yang salah. Selama ini saya yang capek, dia kok yang begitu sama saya, begini-begini. Tapi firman Tuhan itu keras. Satu masa setelah acara itu, ada satu berdoa, sebutkan nama orang yang menyakitimu. Sebutkan namanya. Jangankan menyebut namanya, memikirkan dia saja saya sudah marah. Tapi waktu saya terus hamba Tuhan itu ngomong, sebut namanya. Setelah saya sebut namanya, ampuni dia.
sebut namanya dan ampuni dia. Saya mengampuni A, saya mengampuni A. Terus ulangi itu kembali. Waktu saya ngatain sekali, 2 kali, 3 kali tidak terjadi, masih mengeraskan hati. Ketiga, 4 dan seterusnya, saya sudah rebah dan saya menangis, sujud di hadapan Tuhan, menangis minta ampun. Pelepasan itu luar biasa. Ternyata mengampuni itu menyembuhkan diri sendiri. Saat kita marah, emosi, dongkol sama orang lain, orang itu mungkin dia bisa berjalan, dia bisa makan, dia santai-santai, sedangkan kita membakar diri kita sendiri dengan amarah dan dendam. Sedangkan orang itu santai saja berjalan begitu. Jadi orang yang tidak mengampuni sebenarnya dia sedang membakar dirinya sendiri, menghambat berkatnya sendiri, sedangkan orang yang dia benci malah diberkati karena kebencian kita. Ya karena orang itu. Jadi Tuhan bilang ini, ampunilah, doakan dia. Ampunilah musuhmu dan ampunin dia. Kalau orang itu bertobat, bara api di atas kepalanya itu akan menyucikan dia. Tapi kalau dia tidak bertobat, itu akan menghanguskan dia. Tetapi inilah yang terjadi. Mengampuni itu bukan hal yang mudah. Mengampuni bukan hal yang bisa, perlu proses lama. Tetapi apa yang sudah saya jalani selama ini, hal itu memulihkan saya. Satu hari saya bertemu dengan orang itu. Saya nggak sengaja ketemu dia. Dia datang, dia salaman. Saya kaget. Apa kabar, Yo? Baik, luar biasa. Gimana kabarmu? Baik. Aku ke depannya, oke. Waktu beberapa bulan kemudian setelah pertemuan, saya mendengar dia sakit parah. Dan akhirnya dia meninggal. Dan hati saya sedih. Sedih karena apa? Aduh, ternyata kok begini. Ternyata selama ini dia sakit. Kalau saya belum mengampuninya, mungkin saya akan bersukacita, akan ngatain itu gara-gara kamu punya masalah sama saya, jadi Tuhan hukum kamu. Tetapi waktu dia meninggal, terjadi kemalangan di keluarganya, saya ikut sedih. Saya tidak bermegah di atas kesalahannya. Dan saya bersyukur sekali Tuhan memberikan hati seperti itu pada saya. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena saya sanggup, saya nggak sanggup, karena saya mengampuni orang itu tuh butuh waktu yang lama. Dan dari situlah saya belajar untuk tidak lama-lama menyimpan dendam ke orang lain, tidak lama-lama sakit hati sama orang lain, tidak mau menyimpan kesalahan keburukan orang lain di hati saya. Hati saya ini tempatnya Tuhan bertahta, firman-Nya bertahta. Saya tidak mau sampah ada di hati saya. Makanya kalau ada orang bilang menceritakan tentang permasalahan ini, saya selalu bilang jangan simpan sampah di hatimu. Sayang, karena hatimu adalah tempat Tuhan bertahta. Lupakan jalan, move on, buktikan bahwa kamu tidak bersalah, lakukan sambil mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak akan menerima kebaikan dari Tuhan. Paulus ini, coba kita belajar dari apa yang Paulus ini mengatakan bahwa ada satu jemaat yang melakukan dosa. Dan jemaat ini sudah mengakuinya. Dan reaksi jemaat yang lainnya ini yang ditegur sama Paulus. Kenapa? Orang ini sudah minta ampun, sudah menjalani pertobatan, sudah melakukan satu pembuktian bahwa dia sudah mau baik. Tetapi mengapa masih ada orang-orang di sana? Ada beberapa hal yang kita belajar dari 2 Korintus ini. Yang pertama, keberadaan yang bersangkutan sebagai orang yang bertobat mengharuskan mereka mengampuninya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang di sekeliling Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang bersalah dan sudah mulai belajar untuk baik, move on dari kesalahannya, cobalah berbaik hati kepada orang. Tersenyumlah, terima. Beberapa tahun yang lalu ada satu hal yang terjadi di pelayanan saya. Jadi waktu itu mau persiapan Natal kalau nggak salah, tiba-tiba saya bilang, kenapa orang ini tidak ada ya? Atau orang bilang, nggak usah mengharapkan dia datang ini karena emosi. Saya langsung diam. Saya lihat orang lain, jadi suasana latihan itu nggak enak. Akhirnya saya keluar, orang ini, wah semuanya marah-marah. Akhirnya orang yang kita nanti itu datang, tapi orang itu langsung disuruh pergi dengan salah satu orang yang di situ, suruh menghadap pendeta. Saya langsung kaget karena di situ saya bilang, ada apa ini? Nanti juga kamu tahu.
Oh, saya nggak dianggap, saya nggak diceritain. Pada waktu itu saya WL, saya harus gimana ini? Tim saya kok seperti ini? Tetapi akhirnya saya tahu agak cukup lama, saya akhirnya tahu. Dan si A ini, saya sebut si A ya, si A ini datang dan dia mulai mengakui kesalahannya di hadapan hamba Tuhan, dan memang tidak masuk tim dulu karena ada apa, harus ada yang diselesaikan. Padahal dengan hamba Tuhan juga sudah selesai. Tetapi hebatnya orang si A ini, dengan sangat kerendahan hati, orang itu terus datang ke gereja, terus datang jam 2. Istrinya, anaknya juga masih ikut sekolah. Dan kita semua menerimanya, mensupport, memberikan satu motivasi. Bukan hal mudah untuk si A ini keluar dari permasalahan. Tetapi kalau kita sendiri, warga gereja sendiri tidak menerima orang yang bersalah ini, terus dia harus di mana? Apakah orang ini harus terlibat? Beberapa tahun kemudian ada satu kemalangan yang terjadi di keluarga besar si A ini. Dan si A ini menolong. Dan akhirnya dia dan orang lain yang bermasalah dengan dia pun secara tidak langsung mereka langsung berbaikan, berbicara dari hati ke hati. Mereka mulai cair. Padahal selama ini kalau dia salaman pun dia nggak diterima, ditegur pun tidak gini. Akhirnya gini. Dan satu kali saya dan dia berbicara. Dia bicara, menceritakan apa yang terjadi. Terus saya bicara, andaikan dulu kamu punya masalah ini dan langsung pergi, dan tidak mendekati Tuhan, tidak mendekati kumpulan orang-orang yang memberikan respon positif pada dirimu, mungkin kejadian hari ini tidak akan terjadi. Tetapi puji Tuhan, karena kamu punya masalah ini, kamu menikmati prosesnya, kamu tidak pergi, kamu masih tegak bersama Tuhan. Hari ini Tuhan bela dan pulihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin bicarakan seperti ini. Kalau kita punya salah, kita pengen diampuni. Kalau ada orang yang salah, ya diampuni. Emang itu tidak mudah. Mengampuni itu bukan melupakan. Saya tahu. Mengampuni itu tidak melupakan. Tetapi bukan berarti diingat-ingat. Saya berharap Bapak Ibu semua paham apa yang saya sampaikan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita bukan Tuhan yang bisa mengubah cerita yang terjadi. Tapi kita bisa mengubah hati kita untuk mau positif atau negatif dalam menghadapi itu semua. Jadi yang pertama yang diajarkan Paulus adalah ampunilah orang yang sudah minta ampun ini. Rangkul dia, bawa dia ke dalam lingkungan yang positif sehingga dia bisa berjalan lagi bersama Tuhan. Yang kedua, jemaat yang telah menyatakan kepatuhan pada anjuran Paulus dalam menegur dan memberikan disiplin, saatnya sekarang untuk babak pemulihan. Inilah yang diharapkan Paulus bagi jemaat. Ayat yang ke-9 tadi berkata, sebab justru itulah maksudku, aku menulis surat pada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Jadi ayat yang ke-9 ini mengatakan untuk memberikan satu tanda apakah kita tuh patuh pada Tuhan apa tidak. Jadi ini babak pemulihan bagi orang itu. Tapi sebenarnya untuk menguji diri kita. Terkadang orang yang melakukan kesalahan, aku salah apa itu? Itu orang berdosa itu. Kita menempatkan diri kita dalam orang benar, orang kudus, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sedangkan orang itu orang bersalah, orang yang sangat durhaka di hadapan Tuhan. Sedangkan maunya Tuhan saat kita melihat pada orang yang bersalah, kita mulai duduk bersama dia dan merangkul dia. Itu membuktikan sebenarnya menguji hati kita sendiri. Posisi hati kita, hidup kita, iman kita itu seperti apa. Yang ketiga, Paulus juga menyatakan kesiapan untuk mengampuni orang tersebut dan siap sepakat dengan jemaat dalam hal pengampunan ini. Ayat yang ke-10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya. Mengampuninya juga, sebab jika aku mengampuni, seandainya juga ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Doa Bapa kami itu tadi sudah jelas mengatakan,
Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi dosamu, dosa saya, dosa kita semua tidak akan diampuni sebelum kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apakah itu harus? Harus. Apakah itu mungkin? Mungkin. Apakah itu mudah? Tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Jadi pengampunan ini membawa kita kepada pemulihan. Ayat yang keempat. Mengapa kita harus mengampuni? Agar iblis tidak mengambil keuntungan dalam hal ini di ayat 11. Jadi ada celah bagi iblis untuk menumbuhkan benih iri hati, benih benci, benih dendam di hati ini. Jadi kalau benih-benih ini terus bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah, buah kejahatan yang lain, berarti buah-buah roh yang harusnya tumbuh dalam hidup Anda semua itu akan terhambat. Sekarang pilihan ada. Kalau ada lagu zaman dulu, kanan racun di tangan kirimu, atau madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, mana yang mau pilih? Sekarang pilihannya ada dua, mengampuni atau tidak mengampuni. Saya yakin setiap orang punya masalah yang tidak bisa diungkapkan satu sama lain. Permasalahan ini yang membuat hidup ini semakin berat saat kita mulai tidak mengampuni. Jadi kalau kita bayangannya itu ada orang yang mikul beban di belakang. Ini adalah dendam. Saat dendam ini, sakit hati ini dikumpulkan dari si A, si B, si C, si C ini, rapi sekali orang itu membungkus kesalahan-kesalahan orang lain gitu kan, membungkus gitu kan, dibawa kemana-mana. Saya mau tanya, hidupnya tegak apa hidupnya bohong? Ya kabarnya nggak semudah itulah Bu Yohan gitu kan. Tapi coba lihat, bayangin, ini dikumpulin semua. Yang dia lihat aja beban. Coba kalau coba ini satu-satu itu, aku mengampuni, aku mencoba tidak mengingatnya, udah tak, yang sudah begini, mulai add Facebook lagi, mulai follow lagi gitu kan. Kalau saat ini unfollow, saya nggak mau sama orang ini, blokir gitu kan. Tetapi sebenarnya kalau kita mengampuni, kita juga merasakan kelegaan. Jadi jangan bermegah. Orang itu punya salah sama saya lebih tua. Saya lebih tua dari dia yang harus minta maaf sama saya. Apakah di Alkitab ini Bapak Ibu Saudara sekalian dianjurkan yang tua itu harus tidak harus meminta maaf kepada yang muda? Adakah? Kalau ada, tolong tunjukkan kepada saya. Yang ada di sini, kalau Anda punya salah, Anda minta maaf. Entah Anda tua, entah Anda muda, entah Anda umur remaja. Kalau yang salah itu anak kecil sekalipun, kita harus minta maaf. Saya sering minta maaf sama si Jen, karena dalam keadaan capek, saya kadang-kadang marah besar sama dia. Tapi setelah itu saya peluk dia, saya bilang, Mama minta maaf ya. Dia Jen juga minta maaf sama. Saat dia minta maaf dulu saya langsung nangis peluk dia. Tapi ya ternyata saat orang itu saling memaafkan, saling mengampuni dan melupakan, itu sebenarnya kita tuh sedang jalan dalam pengampunan yang sempurna. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya dendam, marah, mari, saya ingin berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Bapa dalam surga, kami saat ini sujud di kaki, memohon pengampunan atas dosa-dosa
Kami sadari bahwa kami orang yang berdosa. Kami akui bahwa kami orang yang berdosa. Mohon berikan kekuatan kami Tuhan untuk bisa bangkit menjadi orang yang berkenan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini menyaksikan tayangan sekolah bersama. Bila aku punya permasalahan, punya dendam, susah untuk mengampuni orang, sebut namanya. Sebut namanya, jangan sungkan sebut namanya. Sebut namanya dan katakan, aku mengampuni. Katakan lagi, aku mengampuni. Sebut terus lagi, katakan, aku mengampuni. Roh Kudus tolong bantu saudara-saudari kami yang saat ini berjuang untuk mengampuni orang, supaya bisa lebih lagi mengampuni orang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini menyaksikan tayangan ini dan sedang berkumpul untuk mengampuni orang lain, Tuhan berikan kekuatan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Dalam nama Yesus. Dalam nama berdoa. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus.